Ayahku adalah dewa perang. Bab 105. Qian memelototi Guan Qianjun dengan marah, memamerkan gigi dan cakarnya, dan berpura-pura ingin memukulnya. Guan Qianjun terkejut dan berkata dengan cepat, ada alasan lain. Siapa yang menjadikanmu baik hati, murah hati, dan cantik? Baik itu kecantikan emosional atau kecantikan intelektual, kamu memiliki segalanya. Kamu sangat temperamental, sebagai salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai, merupakan kehormatan bagi saya untuk memperlakukan Anda dengan baik. Ada banyak obrolan, yang membuat Shen Feixue bahagia lagi. Qian diam-diam mengangkat ibu jarinya ke arah Guan Qianjun. Pada saat ini, suara orang menuruni tangga terdengar, dan Su Yufeng berteriak, "Putri, kamu kembali, kamu baik-baik saja." "Oh, ibumu benar-benar khawatir sampai mati. Saya dengar kamu diculik. Dan masih ingin memeras 20 juta, hatiku berdebar. Aku akan mendesak Guan Qianjun untuk menyelamatkanmu, jika tidak, aku tidak akan mengampuni dia." Kemudian terdengar suara Shen Chang, "Putri, bagus sekali. Melihat kamu kembali membuatku merasa masih ada harapan dalam hidup. Kami hanya punya anak perempuan sepertimu. Jika kamu punya masalah, biarkan orang tuamu menjalani kehidupannya di masa depan." "Ya." Kedua lelaki tua itu bergegas masuk, meraih Shen Feixue dan meremasnya, seolah-olah mereka ingin memastikan dia tidak terluka. Cinta itu melampaui kata-kata. Akhirnya, Su Yufeng menemukannya. Dia menunjuk ke wajah Shen Feixue, "Putriku yang berharga, mengapa wajahmu ditampar?" "Ups, ini pasti sangat menyakitkan. Sungguh, jika itu mengenai putrimu, itu menyakitkan hati ibumu." Lalu dia tiba-tiba membalikkan badannya. "Kepala." Menunjuk Guan Qianjun dan mengutuk dengan marah, "Bagaimana kamu menyelamatkan orang? Apakah kamu idiot? Apakah kamu tidak tahu bagaimana melindungi putriku?" Guan Qianjun terlalu malas untuk memperhatikannya, mengeluarkan daging sapi dari lemari es dan mulai mencairkannya. Qian mengabaikannya dan mengikuti ayahnya mengeluarkan seledri, tomat, dan bahan lainnya. Kedua ayah dan anak perempuan itu sibuk bersama. Su Yufeng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Putri, pernahkah kamu melihat, suatu kebajikan, dia hampir membunuh putriku, dan dia masih bertingkah seolah tidak ada yang salah." Kata Shen Feixue dengan ringan, "Bu, kamu salah. Mengapa kamu mengatakan Guan Qianjun hampir membunuhku?" Shen Chang berteriak, "Bukan. Itu semua anak nakalnya. Pembunuhlah yang tertarik dengan kematian ibu anak nakal itu. Dia ingin menangkapmu. Aku ingin kamu ingin segala macam penghinaan. Untungnya, ibumu dan aku terus berdoa ke langit dan bumi segera setelah kami menerima berita itu, dan buru-buru pergi menyembah Buddha dan Bodhisattva, dan akhirnya kami membawamu kembali." Dia mengatakannya seolah-olah memang itulah masalahnya. Shen Feixue tertawa dengan marah. Dia mengucapkan kata demi kata, "Ayah. Ibu. Kamu memang salah. Jika masalah ini ada hubungannya dengan Lao Guan, itu karena dia menyelamatkanku." Pada titik ini, dia lebih menekankan nada suaranya, "Terlebih lagi, orang-orang yang melukai saya adalah Shen Feichen dan Shen Feihua. Mereka berkolusi dengan sekelompok orang di masyarakat untuk menculik saya. Mereka memeras 20 juta dari saya. Dengan ini, mereka ingin memaksa saya untuk mentransfer kontrak berlian kepada mereka." Su Yufeng dan Shen Chang merasa sedikit malu. Yang terakhir menamparkan bagian belakang kepalanya, "Jadi begitu, Shen Feihua dan Shen Feichen terkutuk, saya tahu mereka bukan orang baik seperti ayahnya. Ayahnya menyakiti saya 15 tahun yang lalu, dan sekarang kamu pantas mati karena menyakiti putriku." Su Yufeng mendengus, "Kakak dan adik anjing ini seharusnya diseret sampai mati oleh sekelompok anjing gila. Tapi yang terbaik adalah orang lain yang melakukannya, bukan kita. Lagi pula, jika kamu menyinggung mereka, kamu akan menyinggung orang tua itu. Jika kita menyinggung orang tua itu, kita mungkin akan dikeluarkan dari keluarga, dan kita bahkan tidak akan mendapat dividen apapun. Jadi yang terbaik adalah membiarkan masalah ini berlalu. Apakah kamu mengerti, Nak?" Kata-kata ini serius. Shen Feixue tertawa dengan marah lagi, "Bu, kamu akan mengatakan bahwa mereka adalah saudara anjing. Tahukah kamu bahwa mereka membuatku begitu sengsara dan hampir membunuhku? Aku hampir dibunuh oleh sekelompok penjahat. Untungnya Guan Qianjun muncul tepat waktu dan menyelamatkanku. Sekarang kamu menyuruhku untuk tidak berdebat dengan mereka dan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Lalu bagaimana?" Su Yufeng berkata tanpa basa-basi, "Anda ingin kehilangan pekerjaan ini. Anda ingin kami kehilangan dividen keluarga kami. Kemudian, ketika saatnya tiba, kami Anda akan tidak punya uang.
Ketidaksabaran kecil akan merusak rencana besar. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan kemampuanmu saat ini, bisakah kamu menghadapi saudara-saudara anjing itu? Mereka dilindungi oleh orang tua. Jangan bertindak gegabah, atau kami akan kehilangan segalanya. Tahukah kamu? Guan Qianjun. Dia menunjuk dengan tajam ke arah pria tanpa ekspresi yang sudah memasak mie di sebelahnya. Shen Feixue berkata dengan dingin, baiklah, ayah. Bu, jika tidak ada pekerjaan, silakan keluar. Saya sangat lapar dan lelah sekarang. Saya tidak ingin bicara lebih banyak. Saya hanya ingin makan sesuatu. Su Yufeng mengangguk, kalau begitu aku tidak peduli sama-sama. Pokoknya, kamu kembali. Aku akan baik-baik saja. Juga, Guan Qianjun, setelah makan malam, cuci piring bersama putrimu. Karena dia pengasuh laki-laki di rumah kami, dia makan dari kami dan tinggal bersama kami. Rumah kami, kamu harus menyelamatkan beberapa masalah untukku. Setelah makan, bersihkan ruang tamu dan dapur juga. Dia menoleh dan berjalan keluar dengan percaya diri. Shen Feixue memandang Guan Qianjun dengan perasaan bersalah, dan hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk memohon maaf padanya. Su Yufeng berhenti di depan pintu, tiba-tiba berbalik, dan membalas. Benar. Aku hampir melupakan salah satu hal terpenting. Guan Qianjun, apakah kamu idiot? Bos Si ingin memberimu 2 juta, tapi kamu tetap tidak menginginkannya. Anda meneleponnya sekarang dan memintanya untuk mengirimkan kartunya. Atau katakan padanya bahwa kita bisa mengambilnya sendiri. Meskipun itu akan membutuhkan kerja keras, tidak masalah jika Anda menjalankan tugas. Sepertinya dia telah melakukan banyak kerja keras. Sebenarnya yang membuat saya senang adalah saya bisa mendapatkan kartu tersebut langsung tanpa harus menyerahkannya kepada Guan Qianjun atau Shen Feixue. Makanlah. Shen Feixue tercengang, Lao Guan, kenapa Tuan Si masih memberimu 2 juta? Guan Qianjun membuatnya mengerti dalam beberapa kata. Ternyata si Ganwei ingin menebus kesalahan yang dilakukan anak buahnya. Su Yufeng memamerkan giginya dan berkata, Putri, kamu harus memiliki 2 juta ini. Karena anak buah Tuan Si yang menangkapmu dan mereka bersedia membayarmu 2 juta sebagai kompensasi, jangan menyerah. 2 juta hampir bisa membeli rumah mewah. Kamu cepat dan minta Guan Qianjun untuk mendapatkannya. Jika tidak, biarkan Guan Qianjun memanggil Tuan Si, dan mari bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Shen Feixue tidak mau mengatakan apapun dan merasa bahwa 2 juta tidak boleh diambil. Guan Qianjun menghargai kata-kata ini dan melihatnya, gadis ini cukup baik. Ini tidak seperti ibunya yang melahirkannya. Su Yufeng tidak mau melakukannya, dia bertindak dengan berbagai cara dan harus memaksa putrinya untuk mendapatkan 2 juta. Dia juga berkata dengan masuk akal, kamu bodoh, Shen Feixue. Itu 2 juta, yang cukup untuk menghidupi kita di hari tua. Dengan uang ini, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras di masa depan. Kalau tidak, berapa banyak lagi yang harus kamu keluarkan untuk menghidupi kami? Apa bedanya kamu menjadi idiot jika kamu tidak mengambil uang? Berjanjilah padaku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai putriku. Shen Feixue sangat marah hingga dia hampir menangis lagi. Sayang sekali. Bagaimana mungkin bibiku mempunyai orang tua yang tidak tahu malu? Su Yufeng menunjuk Guan Qianjun dan berkata dengan lebih percaya diri, beri saya 2 juta, dan saya akan menyimpannya dengan aman untuk Anda. Jika Anda tidak melakukannya, keluar dari sini sekarang. Anda tinggal di rumah saya dan memakan makanan saya, tetapi Anda tetap tidak mendengarkan saya, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Guan Qianjun hanya berjalan mendekat, mengangkat telapak tangan, dan memukul leher Su Yufeng dengan kecepatan kilat. Bab 106. Tiba-tiba, Su Yufeng memutar matanya, mengeluarkan suara menderu, dan jatuh lemas ke tanah, membuat Shen Chang menjerit aneh. Dari belakang, Shen Feixue berteriak, Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan? Guan Qianjun kembali, terus memasak mie harum, dan berkata dengan tenang, bising. Mengganggu. Biarkan dia diam, aku berkata, Lao Xiao, mengapa kamu tidak membantu istrimu? Shen Chang terkejut dan menunjuk ke arah Guan Qianjun, jari-jarinya gemetar. Saat dia hendak berbicara, Guan Qianjun tiba-tiba tertawa, saya ingin Anda membantu istri Anda, apakah Anda mengerti? Jangan membuat saya marah. Apakah menurut Anda saya mudah diajak main-main? Jika kamu terus berkicau, aku bahkan akan mengambil kembali mobil itu untukmu. Shen Chang sangat ketakutan hingga dia hampir roboh ke tanah, seolah-olah organ dalamnya akan meledak.
Dia juga tidak mengerti mengapa pemuda yang biasanya tidak suka banyak bicara ini menjadi sama menakutkannya dengan iblis begitu dia muncul. Dia tidak berani untuk tidak patuh lagi, dan buru-buru berjongkok dan membantu Su Yufeng berdiri dengan susah payah. Shen Feixue ingin pergi membantu, tetapi Guan Qianjun menghentikannya. Pada akhirnya, Shen Chang meringis dan berjalan keluar dengan cepat sambil mendukung Su Yufeng yang sedang meluncur ke bawah. Qian Qianyi bertepuk tangan, "Wow! Ayah, kamu sangat kuat. Aku hanya menyukai pria sepertimu." Tiba-tiba, wajah tegang Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Shen Feixue menamparkan keningnya dan berkata tanpa daya, "Lao Guan, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu benar-benar membuat ibuku pingsan. Logikanya, aku harus menganggapmu sebagai musuhku." "Benar. Tapi. Di akhir kalimat, dia menghela nafas, "Sebenarnya aku merasa cukup santai. Tamparanmu tidak akan menimbulkan gejala sisa pada ibuku, kan?" Guan Qianjun sudah memasak mie. "Masukkan ke dalam mangkuk." Dia berkata dengan tenang, "Saya hanya menekan salah satu titik akupunkturnya dan membiarkannya tidur nyenyak. Yang saya khawatirkan sekarang adalah setelah tidur, dia mungkin memiliki lebih banyak energi untuk mengutuk, tapi itu tidak masalah. Tampar dia paling banyak." Shen Feixue, ini. Hari pasang surut ini berlalu. Keesokan harinya, Minggu. Guan Qianjun membawa Qian-Qian ke taman hiburan, dan Shen Feixue juga pergi ke sana. Namun, mereka bertiga bermain dengan gembira hampir sepanjang hari. Setelah makan siang, Shen Feixue harus pergi dulu, meninggalkan Lao Guan dan Qian-Qian untuk terus bermain. Qian-Qian dengan enggan berkata, "Bibi Feixue, ini sudah hari Minggu, mengapa kamu masih sibuk? Apakah kamu akan kembali ke perusahaan untuk bekerja lagi?" Shen Feixue menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya akan mengambil 8 itu mobil. Temukan cara untuk menjual 6 mobil. Temukan teman dan koneksi untuk melihat apakah Anda dapat mendaur ulangnya dengan harga mobil baru. Lagi pula, mobil-mobil itu masih baru. Jika Anda menjualnya, Anda dapat menghasilkan lebih dari 10 juta, itu sudah cukup untuk ayahmu memulai berbisnis." Kemudian dia memelototi Guan Qianjun, Kamu adalah pria yang lurus dan lurus. Kamu harus berhenti merawat anak-anakmu. Kamu harus mengirim Qian-Qian ke taman kanak-kanak. Biarkan dia belajar mandiri. Kamu bisa menggunakan uang ini dengan aman untuk mengembangkan dirimu. Kalau tidak, orang selalu bilang kamu adalah orang yang setengah matang yang hanya bisa mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu bahagia?" Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan sangat tulus, tidak senang. "Itu dia." Shen Feixue menamparkan kaki putih panjangnya dengan sekejap, yang membuat pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Dia berkata, "Jadi pikirkan baik-baik tentang jenis bisnis apa yang ingin Anda lakukan sekarang, tentu saja. Anda tidak hanya harus menyukainya, tetapi juga harus menghasilkan uang. Saya juga akan membantu Anda dengan nasihat. Pokoknya, tunggu sampai mobil terjual." Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi sambil mengayunkan pantat imutnya dengan penuh semangat. Melihat punggungnya, ayah dan anak perempuannya sedikit memiringkan kepala sambil berpikir. Qian-Qian berbicara lebih dulu, dan menamparkan tangan ayahnya, "Hei, aku bilang Feixue sangat baik padamu. Dia dengan sepenuh hati ingin mendukungmu dan menjadikanmu bos besar. Kamu tidak mau. Untuk hidup sesuai kasih sayangnya, menurutku kamu harus mencoba membiarkan Bibi Feixue menjadi milikku secepat mungkin." Guan Qianjun bertanya dengan rendah hati, "Jadi kamu mengakui bahwa aku adalah ayahmu?" Qian-Qian menyilangkan tangan ke dadanya, mengangkat wajahnya dan berkata tidak ada yang sombong. Sungguh kejam terlihat seperti itu. Tentu saja, di mata Guan Qianjun, semakin dingin dia, semakin manis dia. Dia menepuk kepala Qian-Qian dengan ringan, "Ayo terus bermain." Dia hendak berjalan menuju taman hiburan, tapi Qian-Qian menahannya. Berbalik, aku melihat wajah kecil yang semula cerah kini tertutup lapisan kesuraman. Guan Qianjun terkejut dan mencubit wajah kecilnya dengan lembut, "Ada apa, sayang?" Tiba-tiba langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Qian-Qian sedang duduk di bangku batu di taman hiburan, dengan 2 lobak diletakkan di atas kaki, menundukkan kepalanya, bergumam, "Tiba-tiba aku merindukan ibuku, dan aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja di kuburan." Tanpa sadar, hampir setengah bulan telah berlalu. Aku sangat merindukannya, dan dia juga pasti akan merindukanku. Hei, bagaimana kalau kita berhenti bermain dan pergi menyapu kuburan? Guan Qianjun, tentu saja, menganggap pendapat Qian-Qian sebagai poin utama dan segera mengangguk.
Kemudian, kedua ayah dan putrinya itu mengendarai skuter ke toko bunga dan membeli karangan bunga berukuran besar. Mereka kemudian berlari ke toko makanan ringan dan kian-kian memilih banyak barang favorit Su Qingyi. Datang ke kuburan. Sore hari, hampir jam 4. Langit cukup mendung setiap hari, sehingga terkadang menghalangi sinar matahari yang cerah, sehingga merupakan saat yang tepat untuk mengunjungi makam tersebut. Kuburannya agak rindang, entah karena banyak pohon besar yang ditanam, atau karena banyak orang mati yang tinggal di sini. Guan Qianjun sedang memegang bunga dan makanan ringan, di depannya kian-kian melompat-lompat cukup cepat sambil menoleh dari waktu ke waktu. Hei, cepatlah. Kamu terlalu lamban. Cepat ikuti aku menemui ibuku. Kamu harus mengucapkan beberapa kata manis padanya agar dia bisa hidup lebih nyaman di bawah tanah. Kamu harus memanggilnya sayang beberapa kali. Apakah kamu ingin memanggilnya istri? Meskipun kamu belum menikah, kamu punya bayi seperti aku, kan? Guan Qianchun mendengarkan dan merasa itu masuk akal. Setidaknya dia tidak punya cara untuk membantah, jadi dia hanya bisa mengangguk dalam diam. Segera, Qian-Qian berlutut di depan batu nisan. Tentu saja Guan Qianjun tidak berlutut, maka ia berjongkok di sampingnya, mencabut rumput liar, dan memandangi wajah di batu nisan yang masih awet muda dan cantik, namun penuh kemurungan, seolah mengandung pikiran yang tak terbatas. Qian-Qian mengetahui aturannya dan membuka semua makanan ringan yang dibawanya dan menyebarkannya satu persatu di depan batu nisan. Tumpuk buket bunga besar di sebelahnya. Dia mengatupkan kedua tangannya, membungkuk beberapa kali, dan bergumam, "Ibu, aku di sini untuk bertemu denganmu lagi. Kamu tinggal di bawah tanah. Kamu pasti mengkhawatirkanku, sayang. Aku menjalani kehidupan yang baik sekarang. Bibi Fei Xue merawatku dengan baik. Oh, pria di sebelahku juga akan menjagaku dengan baik. Setidaknya aku tidak perlu khawatir ada pembunuh yang datang untuk membunuhku, karena dia sangat kuat. Terakhir kali saya datang ke sini, saya bertemu 3 orang besar. Mereka semua dipukuli sampai melarikan diri. Dia banyak mengoceh, memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, menggigit bibir bawahnya dengan keras, dan membuat keputusan besar. Bersambung.